Kobaran api nampak membesar dan membakar sebuah gudang mebel di Jalan Haji Sarmah, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Banyaknya material mudah terbakar serta tiupan angin kencang membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian dalam gudang. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik saat ditinggal pemiliknya menunaikan ibadah sholat Jumat. Bahkan dalam peristiwa ini uang tabungan sang pemilik senilai 40 juta rupiah pun ikut hangus terbakar. Iya, uang celengan, Pak. Habis ludes kebakar? Habis masih ada dikit-dikit, ada yang hangus dibakar, ada kali 40 jutaan. 40 jutaan? Habis tinggal ini ada yang 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Namun sulitnya sumber mata air membuat proses pemadaman terkendala. Pemadaman api udah sekitar setengah jam, berhubungan ini titik airnya jauh, jadi kami menunggu titik air dulu, Pak. Api pada akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Toko grosir di Desa Manukaya Let, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali, ludes terbakar. Api dengan cepat membakar toko yang dipenuhi barang-barang grosir, seperti kebutuhan pokok hingga jajanan ini. 7 orang karyawan toko harus dilarikan ke puskesmas dan 1 orang dirujuk ke rumah sakit akibat lemas setelah menghirup asap kebakaran yang tebal. Kondisi langsung berobat nih. Kondisi langsung berobat. Baca karya pada dari pemilik tadi sudah ada ganti 7 orang dievakuasi ke puskesmas tempat Siring api. 1 orang sudah dirujuk ke rumah sakit mendapat penanganan. 3 unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Gianyar dikerahkan ke lokasi untuk segera memadamkan api. Selama hampir 2 jam, api akhirnya bisa dipadamkan petugas. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Masih pemirsa, Sindos yang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Galuh Pandu dan berikut berita pilihan siang ini. Jelang debat Pilkada Jakarta, masing-masing pasangan calon siap hadapi debat kedua besok. Jumlah kementerian lembaga di pemerintahan Kabinet Prabowo Subianto bertambah. Menteri Keuangan Sri Mulyani merombak rencana kerja anggaran. Pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, jadi tersangka memberi suap kepada maklar Kasus yang tidak lain mantan pejabat di Mahkamah Agung. Kita awali informasi Sindos siang hari ini, pemirsa, ribuan rumah di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah terendam banjir. Banjir setinggi 1 meter ini menyebabkan aktivitas warga lumpuh total. Sejumlah tim SAR ini membagikan bantuan makan di tengah arus banjir. Sambil menggunakan styrofoam, seorang warga korban banjir ini membawa bantuan makanan ke tempat tinggalnya yang terendam banjir di kawasan bantaran sungai Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Meski banjir terjadi sejak Senin lalu, ketinggian banjir masih tinggi, yakni mencapai 1 meter. Selain memutus akses jalan utama desa, banjir juga menyebabkan aktivitas warga lumpuh seperti di Desa Muara Sumpoy. Sebagian warga telah mengungsi ke tempat yang lebih aman, sebagian lainnya memilih bertahan di lantai 2 rumah untuk menjaga harta benda mereka. Sementara tim Polda Kalteng telah menerjunkan tim kesehatan maupun tim SDM untuk membantu warga yang terdampak banjir. Kita laporkan mau 1 meter lebih ya, 1 meter lebih, dan sekarang masih belum turun, dan ini juga diantisipasi kepada wilayah Das Barito lainnya, karena pasti itu akan turun ke wilayah Barito Timur, ke Barito Selatan, dan lain sebagainya.
Pemerintah Kabupaten Murung Raya juga telah menetapkan status tanggap darurat banjir selama 7 hari hingga 27 Oktober 2024 mendatang. Warga pun diimbau tetap waspada dan memperhatikan anggota keluarganya untuk mencegah hal yang tak diinginkan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, calon Gubernur Jakarta Pramono Anung berkunjung menemui warga di Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam kunjungannya, Pramono mendengarkan sejumlah persoalan warga selama tinggal di Jakarta. Selamat datang Mas Pramono Anung di Kelurahan Cengkareng Timur. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung melakukan agenda kampanye menemui warga di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam lanjutan kegiatan sapa warga dan belanja masalah, Pramono Anung bersosialisasi dan menerima aspirasi, keluhan warga soal permasalahan harga beras, pendidikan, khususnya juga persoalan bagi kaum difabel. Pramono datang dan menyaksikan Cengkareng yang ternyata merupakan salah satu kecamatan padat di Jakarta. Saya ke Cengkareng, Kecamatan Cengkareng adalah salah satu kecamatan paling padat di Jakarta. Ini mungkin kecamatan nomor 2 terpadat setelah Cakung. Kalau tadi lihat apa yang disampaikan, persoalannya masih sama di semua daerah, yaitu Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, lansia, difabel, dasawisma dan sebagainya. Tetapi di sini juga ada persoalan yang tadi disampaikan berkaitan dengan sembako dan sekolah. Paslon Pramono Rano juga akan mengkaji ulang aturan PPDB dan sistem zonasi serta syarat umur masuk sekolah yang diduga dapat menjadi hambatan siswa untuk tumbuh belajar. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Jelang debat kedua calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Jumat malam datangi warga Kelapa Gading, Jakarta Utara yang mendeklarasikan dukungan kepada dirinya. Ratusan warga berkumpul di kantor RW Pegangsaan 2, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, menyatakan dukungan kepada pasangan calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Saat bertemu Ridwan Kamil, warga bertekad akan membawa pasangan Ridho menang 1 putaran. Sementara Ridwan Kamil berjanji akan meneruskan Kartu Sehat dan Jakarta Pintar. Meski mendapat banyak dukungan, Ridwan Kamil menyebut bahwa hasil survei masih belum aman dan sedang melakukan persiapan menghadapi debat kedua yang akan digelar hari Minggu mendatang. Debat insya Allah sudah siap, temanya ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan dasar. Lagi latihan agar kalau ngomong semenit tidak kelamaan, tidak gimana insya Allah dilancarkan. Pasangan Ridho yang pasti kita akan seperti kita memenangkan Prabowo Gibran sekali putaran, kita juga bertekad memenangkan pasangan Ridho sekali putaran. Door to door itu tetap kita lakukan, door to door, turun ke masyarakat, langsung belanja masalah, itu yang tetap akan kita lakukan. Jelang debat kedua Pilkada Jakarta, hasil survei ketiga pasangan Cagup-Cawagup Jakarta masih terus mengalami perubahan. Data menunjukkan pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono bersaing ketat dengan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Jelang debat kedua Pilkada Jakarta, elektabilitas 3 pasangan Cagup-Cawagup Jakarta masih dinamis. Sejumlah lembaga survei pun merilis data hasil survei terkini. Survei digelar sejak pasca debat perdana Pilkada Jakarta lalu. Poltreking Indonesia merilis survei ketiga paslon Pilgub Jakarta dengan periode 10 Oktober hingga 16 Oktober 2024. Hasilnya, elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, unggul di angka 51,6%. Sementara pasangan nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, menyusul dengan 36,4%. Dan paslon Dharma Pongrekun Kunwardana di posisi terakhir dengan 3,9%. Hasil ini berbeda dengan survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia. Dalam survei yang digelar sejak 10 hingga 17 Oktober 2024, data dari lembaga survei menunjukkan bahwa pasangan Pramono Anung Rano Karno memimpin dengan 41,6%.
Kemudian diikuti oleh Ridwan Kamil Suswono dengan 37,4%. Diikuti dengan Dharma Pongrekun Kunwardana dengan 6,6%. Menariknya, hasil survei dari kedua lembaga ini menunjukkan bahwa sejumlah warga Jakarta masih belum menentukan pilihan. Sehingga hasil survei masih terbuka untuk berubah setelah debat kedua nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Hasil belusukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono disambut baik oleh segenap masyarakat Jakarta. Dari hasil survei terbaru Poltreking Indonesia, elektabilitas pasangan Ridho meraih 51,6%, unggul jauh dari dua paslon lainnya. Hasil kampanye dan belusukan calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono beserta tim pemenangan ke sejumlah daerah di Jakarta mendulang hasil positif. Peduli dan perhatian, serta membawa program-program yang menyentuh langsung rakyat kecil, dinilai menjadi poin penting meningkatnya kesukaan masyarakat terhadap paslon nomor urut 1 ini di berbagai survei. Dari hasil survei terbaru Poltreking Indonesia menunjukkan elektabilitas pasangan Ridho unggul atas dua pasangan calon lainnya di Pilgub Jakarta 2024. Elektabilitas paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono tembus di angka 51,6% mengalahkan dua rivalnya, yakni paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno dengan 36,4% dan paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana 3,9%. Jika merujuk dari hasil survei tersebut, Pilkada Jakarta berpotensi berlangsung satu putaran. Karena elektabilitas RK Suswono sudah melewati persyaratan 50% plus 1. Survei ini digelar 10 hingga 16 Oktober 2024 terhadap 2.000 responden yang merupakan warga Provinsi Jakarta yang memiliki hak pilih. Dengan metode pengambilan sampel secara acak bertingkat dengan margin of error 2,2%. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu hasil survei Ethical Politics menunjukkan Pramono Rano unggul dibandingkan dua kandidat lainnya. Kenaikan elektabilitas Pramono Rano diperkirakan akibat pengaruh debat Pilkada Jakarta. Dalam survei yang digelar pada 1 hingga 10 Oktober 2024, elektabilitas pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul dengan meraih 45,56% suara responden. Peringkat kedua disusul pasangan Ridwan Kamil Suswono dengan 30% suara responden, lalu pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana di peringkat ketiga dengan raihan 8,47% suara responden. Sementara 15,97% responden tidak menjawab. Penelitian ini melibatkan 1.240 responden dari berbagai kalangan dengan tingkat kepercayaan di atas 95%. Sementara itu di Jawa Barat, pemirsa, pasangan Cagup Deddy Mulyadi Erwan Setiawan memiliki elektabilitas tertinggi dibanding tiga pasangan lainnya dalam Pilkada Jawa Barat dalam survei terbaru. Lembaga survei Voxpol menyebutkan tingkat elektabilitas pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan mencapai 61,8%. Survei terbaru menempatkan Cawagup Deddy Mulyadi Erwan Setiawan memiliki elektabilitas tertinggi dalam Pilkada Jawa Barat. Lembaga survei Voxpol menyebutkan tingkat elektabilitas pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan mencapai 61,8%. Pasangan Deddy Mulyadi Erwan disusul pasangan Ahmad Syaihu Ilham Akbar Habibi yang didukung PKS dan Nasdem dengan tingkat elektabilitas sebesar 18,6%. Sementara pasangan Acep Adat Ruhiat Gita Dwi dan pasangan JJ Wiradinata Ronald Supraja memperoleh elektabilitas 7,4 dan 5,6%. Survei dilakukan selama 10 hari dengan 800 responden orang yang berdomisili di Jawa Barat. Calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat gencar belusukan bertemu sejumlah kelompok masyarakat. Hasil survei keempat pasangan Cagup-Cawagup Jawa Barat masih terus mengalami perubahan. Data menunjukkan pasangan nomor urut 4 Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan unggul dengan elektabilitas 61,8%. Peta elektoral 4 pasangan Cagup-Cawagup Jawa Barat masih dinamis. Sejumlah lembaga survei pun merilis data hasil survei terkini. Salah satunya,
Foxpol Center Research and Consulting merilis survei elektabilitas Pilkada Jawa Barat. Hasil survei Foxpol membuktikan elektabilitas pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan unggul dengan angka 61,8%, disusul Ahmad Saiku dan Ilham Akbar Habibi dengan 18,6%. Kemudian Acep Adang Ruhiyat dan Gita Dwi Natarina dengan angka 7,4%. Sementara di posisi terakhir ada JJ Wiradinata dan Ronald Supraja 5,6% dan tidak tahu 6,6%. Itu ceruk segmennya dengan Saiku itu beda loh. Tapi ceruk segmennya dengan Deddy Mulyadi itu bareng samaan. Nah itu juga akan merubah peta juga ke depan. Saya nggak mengatakan kalah menang ya, tapi akan ada tren. Karena ketika itu naik, maka ceruk yang dihajar itu, yang disikat itu adalah ceruknya Deddy Mulyadi. Karena ceruk segmennya Saiku itu sudah ada kolamnya tersendiri. Makanya Deddy Mulyadi nggak mau masuk ke pesantren, kan ngurus pesantren. Nah, Ahmad Heriawan juga sekarang udah sangat fokus di pesantrennya. Kemudian tokoh-tokoh ulama berpengaruh. Terus tambah mesin partai partai PKS itu biasanya panas di ujung gitu. Panas di ujung itu kejutannya itu nggak main-main, itu nggak kaleng-kaleng. Survei dilakukan 10 hingga 20 Oktober 2024. Menurut CEO Foxpol Pangi Syarwi Caniago, tren elektabilitas para calon ini bisa saja berubah karena beberapa faktor diantaranya adalah isu terkini hingga peran tokoh berpengaruh dalam kampanye. Tim Liputan iNews melaporkan. Debat kedua Pilgub Jakarta 2024 akan digelar Minggu 27 Oktober 2024. Masing-masing paslon pun telah bersiap untuk menghadapi debat tersebut. Pasangan Ridwan Kamil Suswono terus berlatih untuk hadapi debat kedua. Keduanya berlatih topik debat kedua calon gubernur, wakil gubernur Jakarta. Ridwan Kamil pun nyatakan kesiapannya untuk debat pada hari Minggu mendatang. Pasangan itu? Kalau debat saya kira sama, kita harus kuasai topik-topiknya. Saya tetap tidak akan takabur, saya selalu latihan, karena ngejawab 1 menit itu nggak mudah ya. Jadi lebih ke latihan agar tepat waktu, dan kami punya banyak solusi terhadap masalah-masalah yang ada di Jakarta dan juga pengalaman yang bisa dibagikan. Karena nggak semua jawaban itu harus sesuatu yang baru, ya. Kebanyakan adalah sebagian sudah kami lakukan. Jadi insya Allah siap 27 Oktober untuk debat kedua. Sementara calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengaku tidak ada latihan khusus menjelang debat terbuka kedua. Dirinya juga mengaku tetap akan turun belusukan ke masyarakat seperti biasa. Secara khusus nggak ada untuk melatih itu, karena memang persoalan yang akan menjadi materi debat relatif sudah saya sampaikan secara terbuka. Itu contohnya Trans Jabodetabek, Jakarta Funding, kemudian juga housing. Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam debat nanti, termasuk UMKM, saya sudah sampaikan. Sehingga dengan demikian tidak ada waktu khusus untuk itu, saya tetap akan turun seperti biasa. Hal yang sama juga dikatakan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang menyebut tidak ada persiapan khusus jelang debat kedua. Enggak, saya nggak persiapan. Ini tadi bagian daripada persiapan. Persiapan itu bukan seperti belajar ujian, ngapalin, praktek. Mulai latihan praktek untuk bisa kita lihat apakah program ini bisa diimplementasikan atau hanya sekedar konsep di atas kepala, di atas kertas, tapi menjadi pepesan kosong ketika itu. Debat kedua Pilkada Jakarta akan digelar Minggu 27 Oktober 2024. Tema yang akan diangkat adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah momen menarik keakraban terjadi selama pembekalan Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang. Sesaat lagi informasinya, tetaplah di Sindo Siang. Anda kembali menyaksikan Sindo Siang, pemirsa. Pembekalan anggota Kabinet Merah Putih digelar mulai Jumat pagi hingga Minggu 27 Oktober 2024.
Acara dibuka dengan latihan baris berbaris dan akan kembali ke Jakarta pada Minggu pagi. Kegiatan pembekalan Menteri Kabinet Merah Putih dimulai sejak Jumat pagi. Layaknya militer, acara dibuka dengan latihan baris berbaris dan gerak badan. Tak lupa, para menteri menggunakan pakaian ala militer kecuali Kapolri yang menggunakan seragamnya. Setelah makan pagi, rencananya para menteri akan mendengarkan pengarahan Presiden. Mereka akan adakan upacara parade senja dan penurunan bendera merah putih. Pembekalan pada Jumat 25 Oktober 2024, Kabinet Merah Putih banyak melakukan kegiatan bersama seperti gerak badan dan latihan baris berbaris pengarahan Presiden kepada para Menteri Kabinet Merah Putih. Kemudian ada pembahasan materi terkait pencegahan korupsi oleh BPK, Polri, Kejaksaan Agung. Lalu perencanaan pembangunan oleh Bappenas. Kemudian perencanaan anggaran oleh Kementerian Keuangan, pelaksanaan birokrasi oleh Menpan RB. Dan terakhir ditutup dengan upacara parade senja. Sementara kegiatan pada Sabtu 26 Oktober 2024, Kabinet Merah Putih mendapatkan pembahasan hilirisasi oleh Menteri ESDM dan Menteri BUMN, Food Estate oleh Kementerian Kesehatan, dan Makan Bergizi oleh Badan Gizi Nasional. Selain itu ada juga pembahasan materi strategic review oleh Otto Hasibuan dan Malam Keakraban Presiden RI beserta Taruna Akademi TNI dan Polri. Dan pada hari Minggu 27 Oktober 2024 yang merupakan hari terakhir, para menteri akan mendapatkan terapi daya tahan tubuh dan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, para menteri akan kembali ke Jakarta dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan agenda pembekalan Kabinet Merah Putih berisikan latihan serta pengarahan kepada seluruh jajaran menteri dan wakil menteri guna menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan pada bangsa dan negara. Pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto secara langsung diberikan kepada menteri dan wakil menteri berjalan dengan kompak dan solid di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat siang. Selain itu, suasana pengarahan juga semakin akrab. Para Kabinet Merah Putih berkumpul di tengah kawasan Borobudur Golf yang asri. Di kesempatan ini, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah hal penting kepada jajaran menteri dan wakil menteri, di antaranya Kabinet Merah Putih diminta fokus dan berkomitmen untuk bekerja mengentaskan kemiskinan, makan bergizi gratis, pemberantasan korupsi, swasembada pangan, hingga swasembada energi. Para menteri dan anggota Kabinet Merah Putih lainnya mengikuti kegiatan pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Retret ini sebagai upaya Presiden memastikan kabinetnya fokus dengan masing-masing sektor yang dikelola. Para menteri, wakil menteri, kepala badan utusan khusus hingga penasihat khusus Presiden di latihan berbaris di lapangan Sapta Marga, Akmil Magelang. Jajaran kabinet ini sudah dibangunkan sejak pukul 4 pagi dari tenda masing-masing. Presiden Prabowo menekankan baris berbaris para anggota Kabinet Merah Putih bukan menandakan militerisme, melainkan menyamakan frekuensi dan gerak langkah pemerintah ke depan. Saya tidak bermaksud membuat tenaga militeristik salah. Bukan itu. Dalam ini inti daripada semua salah adalah disiplin. Kedua, kesetiaan. Benar-benar saudara tidak setia kepada hukum, setia kepada bangsa dan negara Indonesia. Pembekalan dari pertama pun diwarnai suasana kekeluargaan antara Presiden dan jajaran kabinetnya. Dari Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara parade senja yang diikuti Kabinet Merah Putih di lapangan Pancasila, Geraha Utama Akademi Militer Magelang. Meski di tengah guyuran hujan, Prabowo tetap semangat melakukan inspeksi pasukan menggunakan maung pindad.
Diguyur hujan deras, Presiden RI Prabowo Subianto tetap semangat memimpin upacara Parade Senja yang digelar di lapangan Pancasila Geraha Utama Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Menggunakan maung pindad, Prabowo didampingi sejumlah menteri mengelilingi pasukan yang terdiri dari 1.200 taruna Akademi Militer dari 4 matra angkatan. Seluruh Kabinet Merah Putih hadir sebagai peserta upacara dengan mengenakan seragam loreng komponen cadangan atau Komcat. Upacara Parade Senja terlaksana setelah Kabinet Merah Putih menjalani latihan baris berbaris dan pembekalan dalam retret Magelang. Para taruna turut memperlihatkan keterampilan baris per baris, pasukan atau defile di hadapan anggota kabinet. Parade Senja digelar untuk mengingatkan jasa para pahlawan khususnya prajurit TNI yang berjuang dalam kemerdekaan dan juga menjaga kedaulatan negara. Dalam upacara ini juga dilakukan penurunan bendera merah putih yang diiringi paduan suara dan parade baris per baris. Dari Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan. Menutup rangkaian pembekalan hari pertama, Presiden Prabowo Subianto makan malam bersama seluruh jajaran Kabinet Merah Putih serta Taruna Akademi Militer. Presiden Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka makan malam bersama seluruh jajaran Kabinet Merah Putih di ruang makan Husein Komplek Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Para menteri, wakil menteri, kepala badan, utusan khusus, hingga penasehat khusus Presiden berbaur saat mengikuti acara makan malam. Selain itu, Taruna Akademi Militer juga turut makan malam bersama Presiden dan jajaran Kabinet Merah Putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo berterima kasih kepada seluruh Taruna TNI Polri yang telah melaksanakan upacara Parade Senja. Prabowo mengaku sengaja membawa para jajaran kabinetnya untuk mencontoh semangat dan disiplin para anggota Taruna-Taruni Akademi Militer. Agus Murti adalah harapan kita semua. Sengaja saya membawa menteri-menteri yang akan mengendalikan Republik kita 5 tahun ke depan. Saya bawa mereka untuk melihat tunas-tunas pemimpin bangsa, untuk melihat semangatmu, melihat disiplinmu, bahwa seorang prajurit itu siap berkorban jiwa dan raga untuk bangsa dan negara, dan para menteri-menteri pun siap memberi segalanya untuk membela kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Pemirsa, untuk mengetahui apa saja agenda pembekalan hari ini telah terhubung dengan rekan jurnalis Nata Arman langsung dari kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Halo, selamat siang Nata. Apa saja agenda pembekalan hari kedua kali ini, Nata? Baik, selamat siang Galuh dan juga pemirsa terkait dengan kegiatan pada hari ini tanggal 26 Oktober 2024. Untuk pada agenda pagi hari masih terbilang sama seperti tanggal 25 kemarin atau di hari pertama, yang mana para peserta dari Menteri Kabinet ini dibangunkan pada pukul 4 subuh, kemudian dilanjutkan pada pukul 5 ini olahraga, kemudian dilanjutkan terkait dengan kegiatan berbaris atau PBB. Kemudian selanjutnya akan dilakukan pembekalan yang dilaksanakan di Akademi Militer Magelang. Kemudian untuk kegiatan sendiri berdasarkan rundown yang kami peroleh dari pihak Biro Pers pada hari ini tanggal 26 Oktober 2024 setelah melakukan baris berbaris terkait dengan pemberian materi adalah hilirisasi, kemudian ada pemberian materi tentang food estate, kemudian ada lagi tentang pemberian materi strategi review. Kemudian lanjutkan pada nanti pukul 7 malam akan dilaksanakan makrab atau malam akrab yang dilaksanakan di Gedung Akademi Militer. Namun sangat disayangkan kami awak media juga belum tahu secara pasti apakah kami diperkenankan untuk meliput ke dalam atau tidak. Karena kembali lagi untuk akses kami yang terbatas dan juga agenda yang tertutup. Sehingga kami para awak media ini tinggal menunggu arahan dari Biro Pers seperti itu dan juga bersifat dadakan atau situasional. Karena dikhawatirkan akan mengganggu proses berjalannya kegiatan pada hari ini sampai dengan esok hari. Kemudian ada pun 3 poin yang kami berhasil rangkum dari kegiatan ini. Yang pertama, dari pembekalan ini, yang pertama bisa melatih cara pola pikir, kemudian juga melakukan olah mental dari para peserta Menteri Kabinet dan juga olah fisik. Dan tentunya ketiga hal ini sangat penting untuk menunjang sarana mereka ketika bekerja di pemerintahan Prabowo Gibran selama 5 tahun mendatang. Kemudian Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa per setiap 6 bulan
akan dilakukan evaluasi kepada Menteri Kabinetnya apabila kedapatan yang tidak berkompeten ini nantinya berpotensi akan dicopot jabatan atau digantikan. Sehingga inilah yang menjadi konsentrasi penuh Presiden Prabowo Subianto dan juga dianalogikan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai suatu tim sepak bola. Jadi apabila tim sepak bola memiliki tim yang kompak tentunya akan menciptakan keberhasilan yang diperoleh. Itu pun sama dengan halnya memimpin suatu negara apabila tim kabinetnya kompak sehingga nantinya visi misi sesuai dengan visi misi Prabowo Subianto ini bisa terwujud. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa apabila kita mengulas kegiatan kemarin terkait dengan parade yang dilaksanakan pada pukul 17.50 sampai dengan pukul 7 kurang. Ini meskipun diguyur hujan di kawasan Magelang dengan intensitas cukup tinggi namun tidak menyurutkan semangat dari para taruna-taruni Akademi Militer dan juga ada taruna-taruni Akademi Kepolisian juga turut hadir untuk melaksanakan parade dengan penuh semangat di depan para menteri dan juga Presiden Prabowo Subianto. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Galuh. Baik, terima kasih Nata Arman melaporkan langsung dari kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Prabowo Subianto dalam kepemimpinan 2024-2029 akan mendapatkan anggaran belanja dari APBN senilai 3.621 triliun rupiah pada tahun 2025. Besaran anggaran tersebut ternyata tercantum dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025 yang disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo. Dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan mendapatkan anggaran belanja dari APBN senilai 3.621 triliun rupiah pada tahun 2025. Di mana besaran anggaran tersebut sesuai dalam Undang-Undang Nomor 62 yang disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo dan diteken Jokowi pada 17 Oktober 2024 atau 3 hari sebelum pemerintahan berganti. Dalam BLIT juga diatur secara khusus untuk anggaran belanja pemerintah pusat jumlahnya sebesar 2.701 triliun rupiah lebih. Anggaran jumbo tersebut digunakan untuk belanja pemerintah pusat menurut fungsi, belanja pemerintah pusat menurut organisasi dan belanja pemerintah pusat menurut program. Di sisi lain, anggaran sebesar 3.621 triliun rupiah tersebut disiapkan untuk total 87 lembaga negara, termasuk juga kementerian. Sementara di dalam belit anggaran yang sama, disebutkan daftar alokasi anggaran masih bisa diubah dan dirombak pemerintah. Apabila perubahan dilakukan, semua bisa dilakukan dalam aturan peraturan Presiden. Beralih ke informasi lain, pemirsa, ratusan nelayan Pantura, Subang, Jawa Barat mengamuk saat menggelar aksi demo di halaman stasiun pengisian bahan bakar nelayan SPBN. Mereka memprotes kelangkaan bahan bakar solar akibat kuota dikurangi. Ratusan nelayan Pantura, Belanakan, Subang menggelar aksi unjuk rasa di halaman stasiun pengisian bahan bakar nelayan SBBN Pelelangan KUD Minafakar Sidik Belanakan. Dalam aksinya, nelayan mengamuk dengan membanting drum solar kosong dan membakar ban. Aksi ini dipicu sulitnya bahan bakar jenis solar untuk melaut. Pasokan BBM jenis solar saat ini dikurangi hanya 174 kiloliter per bulannya. Padahal sebelumnya kuota kebutuhan nelayan sebanyak 360 kiloliter per bulan. Pemerintah kota ataupun pemerintah provinsi, tolong SPDN Belanakan, kota jangan sampai dikurangin, kalau bisa ditambah, Pak. Coba pikirkan nelayan kecil, Pak. Bayangin 1 minggu keluarga kami, Pak. Kekurangan ekonomi, coba SPDN Belanakan kota ditambah, Pak. Pasokannya dalam 1 bulan itu 364 KL. Nah, itu pun masih kekurangan. Tetapi ketika ada rencana, ada aturan pengurangan BBM bersubsidi, kita sudah kurang, malah dikurangi lagi menjadi 174 KL. Nelayan berharap kuota solar dikembalikan ke awal.
Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, nelayan mengancam akan menutup jalur Pantura. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Dicekal ke luar negeri, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur siap mengeksekusi Ronald Tanur. Selengkapnya usai jeda sesaat lagi. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Galuh di studio dan pemirsa. Seperti yang Anda saksikan melalui layar kaca Anda, ini merupakan kondisi arus lalu lintas saat ini di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Dan kita ketahui pada saat ini bertepatan juga akhir pekan, sehingga memang volume kendaraan yang akan mengarah ke arah Ragunan pada siang hari ini mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Baik itu kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Namun seperti yang Anda saksikan, masih kami temukan pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm. Perlu kami tekankan kembali, helm ini menjadi salah satu pelanggaran tertinggi di Indonesia selama operasi zebra berlangsung. Untuk itu pemirsa di rumah, sebelum Anda melakukan aktivitas, pastinya kelengkapan kendaraan Anda seperti helm selalu dibawa. Hal ini untuk mencegah kepala Anda saat terjadi benturan di jalan, mencegah terjadinya fatalitas saat kecelakaan lalu lintas. Kemudian untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Cilandak maupun yang akan mengarah ke Fatmawati pada siang hari ini juga dalam keadaan ramai cenderung tersendat. Untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Pasar Minggu siang hari ini masih dalam keadaan ramai lancar. Sampai saat ini belum ada peningkatan volume kendaraan, namun prediksi kami peningkatan volume kendaraan ke Pasar Minggu ini akan terjadi pada arus balik nanti sore. Untuk itu pemirsa, saat ini juga masih berlangsung operasi zebra. Untuk itu kami harapkan bagi pemirsa di rumah, pastikan kelengkapan kendaraan Anda. Kemudian bagi pengendara roda 2 untuk tidak menggunakan handphone saat berkendara. Hal ini mengganggu konsentrasi Anda. Kemudian roda 4 gunakan selalu safety belt. Dan dari hasil analisis dan evaluasi Korlantas Polri selama pelaksanaan operasi zebra, tingkat pelanggaran lalu lintas tertinggi mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding pada tahun 2023. Hal ini menggambarkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara di jalan raya, terutama dalam memperhatikan keselamatan di jalan. Untuk itu pemirsa di rumah, kami harap bagi Anda yang akan berkendara, pastinya kelengkapan kendaraan Anda, kemudian bagi pengendara roda 2 juga gunakan selalu helm standar SNI. Dan pelanggaran lalu lintas tertinggi ini menjadi catatan bagi kami, yaitu pengendara roda 2 dengan tidak menggunakan helm standar SNI, kemudian anak yang berkendara di bawah umur. Untuk itu pemirsa di rumah, pastinya bagi Anda yang akan berkendara, tertib dalam berkendara, terutama ikutilah aturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, di mana hal ini mengatur tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Galuh, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Beralih ke informasi lain pemirsa, Kejaksaan Agung meringkus seorang terduga maklar kasus suap terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur. Terduga maklar kasus adalah mantan pejabat di Mahkamah Agung berinisial ZR, ditangkap di kawasan Jimbaran, Bali. Kejaksaan menangkap seorang mantan pejabat di Mahkamah Agung berinisial ZR yang diduga terlibat kasus suap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur. ZR ditangkap di Bali pada Kamis kemarin. Kini ZR tengah diperiksa intensif di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Penyidik Kejaksaan Agung menangkap 1 orang di sekitar daerah Jimbaran. Kemudian yang bersangkutan dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan awal dan tadi pagi langsung dibawa ke Jakarta. Gitu. Mengenai hasil pemeriksaan dan lain-lain itu menjadi kewenangannya Jagung ya. Nanti menunggu Puspenkum aja. Sebelumnya 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya diringkus oleh tim gabungan Kejaksaan Agung di Surabaya, Jawa Timur, Rabu lalu. Ketiganya adalah Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindio yang memvonis bebas Ronald Tanur. Saat penangkapan, Kejaksaan menyita uang 20,38 miliar rupiah. Ketiganya kini telah berstatus tersangka. Selain itu, pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, juga dijadikan tersangka karena bertindak sebagai pemberi suap. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menyita uang senilai hampir 1 triliun rupiah dari rumah maklar kasus suap Ronald Tanur ZR. Kejaksaan Agung memamerkan tumpukan uang dan emas hasil penyitaan di rumah maklar kasus suap Ronald Tanur ZR. ZR mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Nilai uang yang disita mencapai lebih dari 920 miliar rupiah dalam mata uang dolar Hong Kong dan euro. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kg. ZR mengaku mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Jabat sebagai kapus diklat tadi ya saya katakan, menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung dalam bentuk berbagai macam uang. Ada yang rupiah dan ada yang mata uang asing. Sebagaimana kita lihat di depan ini, yang seluruhnya jika dikonversi dalam bentuk rupiah sejumlah 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah. Kami penyidik sebenarnya juga kaget, ya, tidak menduga bahwa di dalam rumah ada uang hampir 1 triliun dan emas yang beratnya hampir 56 ya kilogram. Nah, jadi itu jawabannya, ya. Kapan ini diperoleh? Berdasarkan keterangan yang bersangkutan, ini dikumpulkan mulai tahun 2000, tadi yang saya dengar 2012 sampai 2022. Karena 2022 sampai sekarang yang bersangkutan sudah purna tugas. Dari mana uang ini berasal? Menurut keterangan yang bersangkutan, bahwa ini diperoleh dari pengurusan perkara, sebagian besar pengurusan perkara. Sebelumnya kasus suap dengan nilai fantastis lebih dari 1 triliun di lingkungan penegakan hukum terungkap setelah 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya ringkus tim gabungan Kejaksaan Agung di Surabaya, Jawa Timur Rabu lalu.
Ketiga hakim, Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo memvonis bebas Ronald Tanur. Saat penangkapan, Kejagung menyita uang 20,38 miliar rupiah. Ketiganya kini berstatus tersangka. Selain itu, pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat juga jadi tersangka karena tidak bertindak sebagai pemberi uang suap. Sementara itu, usai penangkapan 3 hakim yang membebaskan Ronald Tanur, keluarga Dini Sera Aprianti mengaku lega. Meski demikian, keluarga tidak terlalu puas dengan putusan Mahkamah Agung yang memvonis Ronald Tanur 5 tahun penjara. Keluarga almarhumah Dini Sera Aprianti di Kampung Gunung Guruh Girang, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mengaku lega dengan ditangkapnya 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan seorang pengacara oleh Kejaksaan Agung. Meski demikian, keluarga Dini mengaku tidak puas dengan putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur. Keluarga berharap agar Ronald Tanur dihukum seberat-beratnya dan keluarga mendapat keadilan. Lega banget lah berkat doa dan perjuangan Abah yang selama ini dibawa ke sana kemari sama kuasa hukum. Ada manfaatnya juga, ada faedahnya gitu. Berkat doa seluruh keluarga dan para media-media semuanya, para penegak hukum, alhamdulillah lah rasanya itu Abah. Kan jam 9 pagi gitu, bahagia, senang gitu, cuman nggak terlalu puas gitu sama hasil keputusannya gitu. Kayak kenapa cuma 5 tahun gitu, sedangkan kan dari buktinya juga kan emang sudah jelas kalau si majelis hakimnya kan emang kena suap gitu kan ya, kena suap gitu. Nah kenapa pasal-pasal yang diberlakukan itu nggak digunakan, maksudnya kenapa harus 5 tahun gitu, sedangkan kan di situ tuntutannya kayak 20 tahun gitu kan. Nah jadi kurang puas gitu. 3 hakim tersebut ditangkap karena diduga menerima suap terkait vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tanur atas kasus penganiayaan hingga menyebabkan Dini Sera tewas pada Oktober tahun lalu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Usai vonis bebas dibatalkan, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kini menunggu salinan putusan dari Mahkamah Agung untuk bisa mengeksekusi Ronald Tanur yang saat ini sudah dicekal ke luar negeri. Sementara itu, karangan bunga berdatangan di Gedung Pengadilan Negeri Surabaya dengan berbagai tulisan kritikan terhadap hakim yang bertugas dan hukum yang seakan diperjualbelikan. Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas untuk Gregorius Ronald Tanur, terdakwa penganiayaan hingga menyebabkan kekasihnya Dini Sera Aprianti meninggal dunia, dan dinyatakan Ronald Tanur dihukum 5 tahun penjara. Atas putusan tersebut, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kini menunggu salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung tersebut untuk mengeksekusi Ronald Tanur. Kejati Jatim memastikan jika pencekalan sudah dilakukan berkoordinasi dengan imigrasi yang berlaku selama 6 bulan. Jelas kami sudah agak berbesar hati karena dia terbukti bersalah, itu yang pertama. Nanti kita upayakan petunjuk-petunjuknya seperti apa. Tentu kalau memang sudah sampai kasasi kan, kecuali kalau ada novum bisa kita PK. Nanti bagaimana itu sikap finalnya. Jelas pada saat ada pengajuan upaya hukum tidak akan mengalami eksekusi. Akan dilaksanakan sesudah ada putusan bisa kami dan kita harus punya petikannya dulu. Jadi tadi masih belum terbuka, masih terkait dari terdakwa. Dan kita tidak tahu, yang jelas sudah dalam pencekalan, insya Allah aman. Sementara itu, karangan bunga berdatangan di Gedung Pengadilan Negeri Surabaya dengan berbagai tulisan kritikan terhadap hakim yang bertugas. Pihak Pengadilan Negeri Surabaya mengaku tidak mengetahui siapa pengirimnya karena karangan bunga tersebut baru ada pada malam hari. Karangan bunga dengan kata-kata kritikan pedas ke hakim menarik perhatian warga yang melintas di depan Gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Sebelumnya, 3 hakim PN Surabaya, Heru Hanindyo, Mangapul, dan Erin Tuah Damanik, menjadi sorotan karena memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur yang didakwa menganiaya kekasihnya Dini Sera Aprianti hingga meninggal dunia pada 24 Juli lalu. Ketiganya kini ditangkap karena terbukti menerima suap dari kuasa hukum terdakwa.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa Indonesia akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Sindo Siang hari ini, pemirsa. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galuh Pandu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.